Baiklah, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali di channel Detektif Masyarakat Anti Ponzi. Kawan-kawan, pada kesempatan kali ini saya ingin membuat video informasi mengenai edisi cash. Sebenarnya ini informasi cukup lama, namun saya kira masih sangat perlu sekali untuk diketahui bagi para sebagian member edisi cash, bagaimana harus menyikapi edisi cash. Kita tahu saat ini masih dalam proses persidangan yang tidak kunjung berhenti. Nah, salah satu bahan perdana dari edisi cash itu yang dijadikan landasan untuk menggali atau mengeruk uang dari masyarakat adalah dengannya berdirinya PT Bursa Kripto Prima. Sekitar beberapa bulan yang lalu, 10 bulan yang lalu mungkin ya. Sebenarnya saya sudah sering men-share mengenai PT Bursa Kripto Prima ini, bahwa statusnya itu hanya masih adalah sebagai calon pedagang, dan saya sudah membuat beberapa ulasan yang namanya calon pedagang itu bisa gagal menjadi pedagang yang resmi. Namun pada saat itu apa yang saya sampaikan memang tidak banyak digubris oleh beberapa leader edisi cash. Kita sebut beberapa yang cukup aktif saat itu ya, ada Naga Bunar, ada yang namanya Umi, ada yang namanya Purnomo, dan lain-lain. Dan mereka tetap bersikukuh bahwa edisi cash adalah sebuah sarana untuk menciptakan aset. Namun di mata kita yang mengamati perkembangan edisi cash dari awal sampai ditutup kepolisian, bahwa edisi cash adalah project scam ya para pemirsa. Dan tidak dipenuhinya kriteria untuk menjadi pedagang itu karena memang saat itu sudah saya sampaikan banyak sekali kesulitan-kesulitan yang tidak akan bakal bisa dipenuhi oleh Bapak Abdurrahman Yusuf, karena untuk terikat dengan Bapepti atau memberikan laporan ke Bapepti, mau tidak mau kan manajemen harus membuat ini ya, neraca dan sebagainya, membuat laporan keuangan, financial report. Dan setahunnya lalu sudah saya bahas juga bahwa hal itu sangat susah dipenuhi karena proyek edisi cash ini adalah proyek pribadi ya. PT itu hanya sebagai sarana semata ya, hanya kedok saja untuk menggali uang ke masyarakat sebanyak-banyaknya, dan saat itu memang tidak ada yang mau tahu. Nah, kita siaran ulang lagi ya mengenai saat BCP itu ditutup, BCPindo ya, ditutup oleh Bapepti ya. Kita ulas lagi siaran persnya ya. Ini dari Biro Peraturan Perundang-undangan dan Penindakan Bapepti. Jadi posisinya edisi cash ini sudah ditindak ya. Wahana atau wadah yang menang edisi cash ini ditindak, statusnya adalah, judulnya aja sudah jelas ya, pembekuan kegiatan usaha sebagai calon pedagang fisik aset kripto atas nama PT Bursa Kripto Prima. Pada hari Rabu tanggal 25 Agustus 2021, Bapepti telah menerbitkan keputusan pembekuan kegiatan usaha sebagai calon pedagang fisik dari fisik aset kripto atas nama PT BCP ya, berdasarkan surat keputusan Kepala Bapepti nomor 1 tahun 2021 tanggal 25 Agustus 2021. Pembekuan kegiatan usaha tersebut dilakukan karena berdasarkan hasil pengawasan Bapepti. Jadi ini sudah diawasi ya para pemirsa ya, tidak begitu saja langsung ditindak ya, sehingga memang diputuskan untuk dihentikan oleh Bapepti. Terus kemudian ini pembekuan kegiatan usaha ini tidak menghilangkan atau menghapus tanggung jawab PT Bursa Kripto Prima. Jadi BCP tetap harus bertanggung jawab terhadap uang-uang yang sudah dititipkan di situ ya. Di sini sudah disebutkan ya, BCP terhadap tuntutan atas segala tindakan atau pelanggaran yang menimbulkan kerugian bagi pihak lain sebelum pembukaan keputusan kegiatan tersebut sebagai calon pedagang fisik aset kripto ditentukan ya. Ini dari Biro Pengawasan Bapepti langsung para pemirsa. Nah, kemudian ini kalau kita kembali tengok apa yang dikatakan oleh para konsultannya seperti ini. Ternyata kan mengagetkan, mereka saja mengakui ya. Kita coba cek ulasannya para pemirsa. BCP itu bagaimana ya?
Nah, hanya sebagai calon pedagang aset kripto ya. Artinya apa itu calon? Sudah terdaftar atau belum terdaftar? Calon pedagang itu artinya terdaftar tapi belum menunggu pendaftaran. Artinya belum terdaftar. Artinya Iya belum kan? terdaftar. Iya Ya. kan? Jadi kalian ini dari mana? Kalian dari mana? Konsultan apa? Dari konsultan yang ada di situ Pak ya. Konsultan Bicipindo. Ya, yang kami tugas kami mengurusi tentang persiapan ISO. Jadi artinya Bicipindo ini memang belum terdaftar ya di mana waktu itu? Hanya calon. Calon artinya belum ya kan? Iya, Pak. Terus gimana nasib uang-uang ini, orang-orang ini yang Nah, sudah ini nasib uang-uang akhirnya suruh nanyakan kepada pemegang sahamnya langsung. Namun pemegang sahamnya saat ini sedang ada di penjara. Jadi begitu intinya, Pak AY harus tetap bertanggung jawab terhadap nasib uang-uang para member yang dulu sudah dibelikan aset ya. Para member ini kan dijanjikan sebagai aset yang akan tumbuh terus-menerus. Jadi saya kira kalau Anda bermain kripto apapun saat ini jadi pelajaran berharga. Jangan-jangan aset yang Anda gadang-gadang ini akan menjadi pundi-pundi kekayaan Anda di masa mendatang. Nasibnya juga akan seperti ini. Hanya permasalahannya Indonesia dan non-Indonesia saja ya. Jadi saya kira itu saja. Dan di sini pun walaupun sudah kondisinya seperti ini, tetap ada yang tidak mau paham dan masih tetap membela ya. Tetap membela. Kita tidak tahu apa motivasinya. Yang jelas bisa jadi uang dia masih nyangkut banyak di edisi cash ya, masih nyangkut banyak di edisi cash. Terus kemudian kalau nggak nyangkut banyak, biasanya juga dia mempunyai jaringan yang di bawahnya ya. Kalau dia berhenti dan dia tidak bisa tanggung jawab, ya otomatis dia akan menjadi sasaran tembak dari para member-member yang dahulu sudah pernah ini ya, dipromosikannya dan mengalami kerugiannya. Nah seperti ini di pos ini ya, ini ada sebuah akun yang namanya Zidan ya. Dari kata-katanya ini dia seakan-akan menganggap orang lain yang di luar edisi cash atau orang yang sudah tidak membela edisi cash ini adalah orang yang ini ya, yang tidak paham atau bagaimana ya. Nah cuman kalau dari kelihatan kualitasnya dia seperti ini, udah jelas banget. Kemungkinan dia adalah member yang sebenarnya juga duitnya nyangkut banyak para pemirsa ya. Sudah diberikan informasi yang cetawela-wela seperti itu, namun tidak juga mau sadar. Mungkin ini dia adalah termasuk dari pasukan nasi bungkus yang dibayar oleh para sebagian orang yang masih ingin mengembangkan edisi cash, walaupun dalam sejarah yang ada kalau sudah tahap sampai digerebek ya, dibekukan seperti ini, tidak ada harapan lagi untuk bangkit karena citranya sudah jelek sebagai sebuah project scam. Oke, saya kira cukup itu saja. Semoga informasi kali ini bermanfaat. Tetap hati-hati, jangan sampai mudah tergiur, intinya mudah tergiur dengan bla 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 ini dan itu yang disebut aset kripto dan sejenisnya ya. Karena bisa jadi pada saat Anda tidak tahu dan Anda sudah terlanjur ini tamak akan harta yang ingin Anda kembangkan dengan cara singkat, rebahan, tiduran, disitulah Anda akan terjebak. Terima kasih atas sudah menyimak video ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, serta komen. Bunyikan juga lonceng notifikasinya. Sampai bertemu kembali pada video berikutnya.